Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Kodha Wagga, kelompok bait tentang kemarahan. Bait 226. Sada jagaramananang ahorattanusikhinang nibbanang adimuttanang adhang gaccanti asawa. Bait 226 artinya, mereka yang senantiasa sadar, tekun melatih diri siang dan malam, selalu mengarahkan batin ke nibbana, maka semua kotoran batin dalam dirinya akan musnah. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 226 Kodha Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah Punna, seorang budak wanita. Suatu malam, Punna, seorang budak wanita, sedang menumbuk padi untuk tuannya. Karena lelah, ia beristirahat sejenak. Saat beristirahat, ia melihat Dabba Thera memimpin beberapa biku berjalan menuju wihara setelah mereka mendengarkan dhamma. Gadis itu melihat mereka masih terjaga. Ia pun merenung, "Aku masih terjaga hingga larut malam karena aku seorang yang miskin dan harus bekerja keras. Tapi mengapa orang-orang baik ini masih terjaga pada malam selarut ini?"
Mungkinkah ada biku yang sakit, ataukah mereka diganggu seekor ular? Esok pagi harinya, Puna mengambil sedikit beras hancur, merendamnya dalam air, dan mengolahnya menjadi roti. Kemudian dengan maksud memakannya di tepi sungai, ia membawa roti kasar dan sederhana itu bersamanya. Pada saat itu, ia melihat Sang Buddha datang dan sedang berpindah patah. Ia bermaksud mendanakan roti itu pada Sang Buddha, tapi ia tak yakin apakah Sang Buddha berkenan memakan roti murah yang kasar itu. Sang Buddha mengetahui apa yang dipikirkan gadis tersebut. Beliau menerima rotinya dan menyuruh Anandathera untuk menggelar tikar kecil di tanah. Sang Buddha duduk di atas tikar dan memakan roti yang diberikan oleh budak wanita itu. Setelah bersantap, Sang Buddha memanggil Puna dan menjawab pertanyaan semalam yang membuatnya bingung. Puna, kau tidak dapat pergi tidur karena kau miskin dan harus bekerja keras. Begitu pula dengan anak-anakku, para biku. Mereka tidak tidur karena mereka harus selalu waspada dan sadar. Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 226 berikut. Mereka yang senantiasa sadar, tekun melatih diri siang dan malam, selalu mengarahkan batin ke nibbana, maka semua kotoran batin dalam dirinya akan musnah. Puna mencapai tingkat kesucian Sotapatti setelah mendengar khotbah Dhamma itu berakhir. Kalena dhammat savanang etamang kalamuttamang